Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safazia Hernandi, NIM 41120010106 dari Program Studi Teknik Sipil. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Studio Perancangan 1, di mana materi ini mengenai penurunan tiang. Berikut merupakan denah struktur dengan gambar yang ada di sebelah kiri, merupakan layout untuk penyelidikan tanah, di mana kami menggunakan 6 data borehole atau data boring log. Kemudian di sebelah kanan merupakan denah pondasi. Berikut merupakan penurunan tiang untuk titik borehole 1. Di mana pada titik ini kami menentukan atau kami mencapai kedalaman tanah keras untuk perancangan tiang bor pada kedalaman 40 meter, di mana nilai N atau nilai NSPT yang kami dapatkan sebesar 60. Lalu berdasarkan nilai NSPT tersebut, kami selanjutnya dapat mengolah data sehingga kami bisa menentukan diameter, panjang, beban, serta daya dukung tiang dan daya dukung izinnya, sehingga kami dapat menentukan berapa jumlah tiang yang dibutuhkan pada titik borehole 1. Berikut merupakan tabel untuk hasil perhitungan jumlah tiang. Untuk penurunan tiang, rumusnya adalah penurunan total itu diperoleh dari penjumlahan antara penurunan batang tiang ditambah penurunan tiang akibat beban di ujung tiang, serta penurunan tiang akibat beban yang tersalurkan di sepanjang tiang. Selanjutnya, kita dapat menentukan nilai S1 atau penurunan batang tiang, di mana nilai S1 tersebut terdapat rumus QWP plus C QWS dikali L per AP per EP, di mana QWP merupakan beban yang dipikul ujung tiang akibat beban kerja, QWS merupakan beban selimut tiang akibat beban kerja, kemudian L merupakan panjang tiang, AP adalah luas penampang tiang, dan EP merupakan modulus elastisitas tiang. Kami gunakan nilai C-nya 0,5. Dan untuk nilai modulus elastisitas tiang, itu kami dapatkan dari 4700 akar FC prime, yaitu FC prime atau mutu beton yang kami gunakan untuk tiang bor ini sebesar 30 MPa. Dan setelah dihitung, itu kita dapatkan nilai 2.574.296 ton. Sehingga setelah diolah dengan rumus S1, diperoleh nilai penurunan batang tiang sebesar 0,010 meter. Kemudian untuk S2 atau penurunan tiang akibat beban di ujung tiang, itu rumusnya merupakan QWP atau beban yang dipikul ujung tiang akibat beban kerja dikali koefisien empiris atau CP dibagi diameter tiang dikali beban titik persatuan luas ujung tiang. Nah, di mana untuk beban titik persatuan luas ujung tiang atau KP tersebut kita hitung berdasarkan nilai KP per AP. Lalu untuk nilai CP atau koefisien empiris itu dapat dilihat dari tabel, di mana untuk metode penurunan kita gunakan metode Fasig, sehingga untuk jenis tanah lempung dan tiang bor berada pada range 0,03 sampai 0,06. Sehingga untuk nilai koefisien empiris yang digunakan sebesar 0,03. Nah, selanjutnya sehingga kita dapat mengolah untuk nilai S2 sebesar 0,019 meter. Selanjutnya menentukan S3 atau penurunan tiang akibat beban yang tersalurkan sepanjang tiang. Nah, untuk nilai S3 tersebut rumusnya adalah QS per PL dikali D per ES dikali 1 min mu kuadrat dikali IWS. Nah, di mana QS tersebut per PL merupakan nilai rata-rata friksi di sepanjang tiang. Kemudian dikalikan diameter per modulus elastisitas tanah, dan dikali 1 dikurang
nilai Poisson ratio dikali IWS. Nilai Poisson ratio itu kami peroleh dari tabel angka Poisson ratio, di mana untuk jenis tanah yang kami gunakan pada ujung tiang bor yaitu tanah lempung dengan spesifikasi kaku ke lunak. Untuk tiang bor spesifikasinya berada di nilai 0,4 sampai 0,5. Untuk nilai IWS, rumusnya adalah 2 ditambah 0,35 akar dari panjang tiang per diameter atau L per D. Kemudian untuk perkiraan modulus elastisitas dengan data tanah yang kita gunakan berdasarkan hasil pengujian SPT atau Standard Penetration Test, itu kita dapatkan nilai modulus elastisitas tanah berdasarkan Mitchell dan Gardner. Itu rumusnya untuk tanah lempung yaitu 6 dikali N plus 5, di mana N tersebut kita gunakan nilai N pada kedalaman tanah keras, di mana nilai N-nya tersebut adalah 14,67, sehingga nilai ES didapatkan nilai 578,2 ton. Dan nilai IWS-nya dengan rumus tadi didapatkan nilai 4,475. Sehingga untuk nilai S3 itu kita olah datanya dan kita dapatkan penurunan sebesar 0,028 meter. Sehingga penurunan total tersebut merupakan penjumlahan antara S1 dengan S2 dan S3, dengan hasil penurunan totalnya sebesar 0,057 meter, atau 5,702 cm. Nah, untuk penurunan izinnya itu kita ambil nilai 10% dikali diameter, di mana untuk nilai penurunan izin ini itu yang harusnya kita rencanakan, sehingga nilai S total tersebut tidak boleh lebih besar dari nilai S izin. Nah, di mana nilai S izin kita ini 0,08 meter atau 8 cm, sehingga nilai S total kita yang kita dapatkan tadi 5,7 cm, sehingga S total ini masih memenuhi syarat S izin atau penurunan izin. Kemudian berikut merupakan penurunan elastik tiang kelompok dengan rumus akar pangkat BG per D dikali SE. Nah, untuk nilai BG sendiri itu setelah kita peroleh dari perhitungan tiang grup. Yang kita rencanakan itu sebesar 2,8 dibagi diameter 0,8 dan dikali nilai SE atau nilai penurunan total, di mana nilainya 5,702, sehingga penurunan elastik tiang bor untuk kelompok itu kita dapatkan nilai 6,485 cm. Nah, berikut merupakan tabel penurunan tiang pada kolom untuk borehole 1, di mana terdapat 6 kolom dengan penurunan elastik tiang yang berbeda-beda dan penurunan tiang kelompoknya yang berbeda-beda pula. Selanjutnya berikut merupakan penurunan tiang untuk titik kedua atau borehole kedua, di mana rumus penurunan tiangnya juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk menentukan nilai S1, S2, dan S3 juga sama seperti rumus yang sebelumnya. Berikut merupakan tabel rekapitulasi penurunan tiang kelompok di ke-6 titik borehole, di mana untuk borehole pertama di kolom di label 1, penurunan tiang kelompoknya sebesar 0,78 cm. Untuk titik borehole 2 di label ke-7, penurunan tiang kelompok atau SG sebesar 0,42 cm. Untuk borehole ketiga sebesar 0,78 cm, di titik borehole 4 sebesar 0,84 cm, titik borehole 5 sebesar 0,38 cm, dan titik borehole 6 sebesar 0,37 cm. Nah, penurunan yang tadi saya sebutkan itu merupakan penurunan di label
pertama di setiap titik borehole-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.